Ternyata pikiran kita itu nyimpen satu rahasia besar. Dia itu bukan cuma alat yang pasif nerima informasi, tapi sebuah mesin prediksi yang super aktif. Penasaran kan cara kerjanya? Hari ini kita bakal bongkar semuanya. Quote dari Martin Luther King Jr. ini pas banget buat mulai pembahasan kita. Ini benar-benar nangkap ide utamanya. Sebagian besar kerjaan otak kita itu ya terjadi di belakang layar, di luar kesadaran kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Rahasia tersembunyi pikiran. Jadi gini, apa yang kita sadari sehari-hari itu ternyata cuma pucuknya gunung es saja. Nah, buat ngebuktiinnya, kita bakal mulai dari satu studi kasus yang luar biasa banget. Kenalan yuk sama pasien DF. Nah, karena ada kerusakan di otaknya, dia itu nggak bisa melihat atau ngejelasin sudut dari sebuah celah surat. Anehnya, dia bisa loh masukin kartu ke celah itu dengan sempurna, tanpa salah sama sekali. Loh, kok bisa gitu ya? Kasus si DF ini ngebongkar sesuatu yang luar biasa tentang otak kita semua loh. Ternyata, kita punya dua jalur visual yang beda. Ada jalur apa yang sadar, fungsinya buat ngenalin objek. Nah, ini yang rusak di otaknya DF. Tapi ada juga jalur bagaimana yang nggak sadar, fungsinya buat ngarahin tindakan kita. Dan jalur ini, di otaknya DF, masih berfungsi sempurna. Jadi bisa dibilang, pikiran kita itu diam-diam ngejalanin dua sistem sekaligus. Lanjut ke bagian 2, mesin prediksi hebat. Jadi kalau gitu, apa sih tugas utama pikiran kita? Ternyata bukan cuma buat bereaksi sama apa yang terjadi, tapi untuk terus-menerus memprediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan Anda tahu, ide ini sebenarnya udah lama banget. Ada seorang ilmuwan namanya Hermann von Helmholtz, dia punya teori kalau persepsi kita itu bukan cerminan langsung dari dunia nyata, justru persepsi itu adalah tebakan terbaik dari otak kita. Sebuah kesimpulan bawah sadar yang dibuat dalam sekejap mata. Coba dilihat gambar ini. Pasti Anda nggak ngelihatnya sebagai bentuk aneh yang punya 6 sisi kan? Otak Anda langsung aja menyimpulkan skenario yang paling mungkin. 2 persegi panjang yang tumpukan. Nah itu dia, mesin prediksi di otak Anda lagi bekerja. Bayangin deh, setiap hari ada jutaan prediksi-prediksi kecil kayak gini terjadi di kepala kita. Semuanya itu sedikit demi sedikit ngebangun semacam model mental tentang dunia. Anggap aja kayak cetak biru atau blueprint tentang realitas yang kita harapkan. Nah, waktu apa yang kita lihat itu cocok sama model mental kita, misalnya kita lagi lihat pemandangan hutan yang normal-normal aja, otak kita kerjanya jadi efisien banget. Nggak ada kejutan, nggak ada alarm, semuanya lancar, mulus. Tapi gimana kalau kenyataannya meleset dari prediksi? Coba bayangin Anda lagi jalan di hutan, terus tiba-tiba ada sofa di tengah-tengah. Otak Anda pasti langsung teriak, "Tunggu, ini ada yang aneh." Nah, sinyal kejutan inilah yang disebut kesalahan prediksi. Dan inilah yang maksa otak kita buat waspada dan nge-update model mentalnya. Oke, kita masuk ke bagian 3, melihat dan bertindak secara prediktif. Sekarang, yuk kita lihat mesin prediksi ini beraksi di dunia nyata. Kita mulai dari sesuatu yang simpel banget, gerakan mata kita. Pernah kepikiran nggak sih, setiap hari kita kan gerakin mata ribuan kali, tapi kok dunia di sekitar kita kelihatannya tetap stabil, nggak goyang-goyang. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di sebuah mekanisme prediksi yang luar biasa canggih. Jadi gini cara kerjanya, waktu otak ngasih perintah buat mata kita gerak, di saat yang bersamaan, otak juga ngirim salinan perintah itu ke sistem visual kita. Salinan ini tuh kayak memo internal yang bilang, bentar lagi bakal ada gambar ngeblur, itu gara-gara kita yang gerak jadi diabaikan aja ya. Nah, prediksi inilah yang secara ajaib bikin dunia kelihatan stabil. Lanjut ke bagian 4. Ternyata, kekuatan prediksi ini nggak cuma soal gerakan loh, jauh lebih dari itu. Dia juga ngebentuk cara kita memahami sesuatu yang lebih kompleks, kayak bahasa dan musik. Coba deh, baca kalimat ini pelan-pelan. Kuda yang dipacu melewati lumbung jatuh. Gimana? Pas di akhir, kerasa ada yang aneh nggak? Nah, momen bingung sesaat itu adalah bukti mesin prediksi di otak Anda baru aja ngalamin error. Jadi otak Anda itu salah prediksi struktur kalimatnya. Awalnya Anda ngira dipacu itu kata kerja utamanya, padahal bukan. Maksud kalimatnya itu, kuda yang dipacu melewati lumbung jatuh. Kalimat ini emang sengaja dirancang buat ngejebak mesin prediksi bahasa kita. Biar kita ngerasain sendiri gimana rasanya kesalahan prediksi itu. Dan yang lebih keren lagi, kejutan ini tuh beneran bisa kita lihat aktivitasnya di otak. Ada sebuah sinyal listrik namanya N400, dan sinyal ini bakal melonjak tajam pas kita dengar kata yang nggak kita duga. Ini jadi bukti nyata kalau mesin prediksi bahasa kita itu beneran ada dan terus bekerja.
Prinsip yang sama persis juga berlaku di musik. Anda tahu kan sinkopasi? Itu loh, pas ada nada yang jatuh di luar ketukan yang kita duga. Nah, itu pada dasarnya adalah kesalahan prediksi yang justru kita nikmatin. Kejutan ritmis inilah yang bikin musik jadi asik, yang bikin ada groove-nya, dan bikin kita pengen goyang. Oke, bagian terakhir, jalan raya dinamis otak. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, gimana caranya semua prediksi ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada jaringan-jaringan supermasif yang menghubungkan seluruh bagian otak kita. Ada seorang ahli syaraf, Charles Sherrington, yang ngegambarin ini dengan puitis banget. Dia bilang otak itu kayak alat tenun ajaib, yang terus-menerus nenun pola yang bermakna, tapi polanya tuh selalu berubah-ubah. Deskripsi ini pas banget buat nangkep esensi dari aktivitas otak kita yang super dinamis. Jadi bagian-bagian otak kita itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka ngebentuk tim, yang kita sebut jaringan fungsional. Anggap aja ini kayak jalan raya di dalam pikiran kita. Jalan raya yang super sibuk, yang memungkinkan semua komunikasi dan prediksi rumit ini bisa terjadi. Dan ini dia beberapa jalan raya utama di otak kita. Ada jaringan khusus buat ngeliat, ada buat gerak, bahkan ada jaringan khusus buat ngelamun loh. Dan yang paling penting dari semuanya, mereka ini semua terus-menerus ngobrol satu sama lain. Dan ini bagian yang paling bikin takjub. Jalan raya ini tuh dinamis banget, super fleksibel. Bahkan, hal sesimpel minum secangkir kopi aja bisa ngubah pola konektivitas di otak kita seharian penuh. Ini jadi bukti kalau otak kita itu terus beradaptasi dan berubah, setiap saat, setiap detik. Jadi, inilah inti dari semuanya. Setiap detik dalam hidup kita ternyata dibentuk oleh mesin prediksi yang nggak kelihatan ini. Pengalaman kita sehari-hari bukanlah rekaman pasif dari dunia luar, melainkan sebuah ciptaan aktif dari otak kita sendiri. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang cukup dalam sih. Seberapa banyak dari pengalaman yang kita anggap nyata itu benar-benar nyata? Dan seberapa banyak yang sebenarnya hanyalah sebuah prediksi yang indah?